Salam damai Kristus. Banyak orang-orang yang dari non-Kristen Katolik yang menyangka bahwa gereja Katolik menyembah Bunda Maria. Nah, pada video kali ini saya mengutarakan pandangan saya mengenai hal ini secara singkat dan mudah dimengerti. Oke, kita mulai ya. Banyak saudara-saudara kita dari non-Kristen Katolik yang tidak bisa memahami dan cenderung menuduh bahwa umat Katolik menyembah Bunda Maria dari apa yang mereka lihat. Sebagian dari mereka ini sudah pada mengerti bahwa Katolik memang tidak menyembah patung, sebab patung digunakan hanya sebagai simbol untuk menggambarkan apa yang disimbolkannya. Mereka juga sadar umat Katolik tidak seprimitif itu. Namun meski begitu, mereka tetap gagal paham ketika saudaranya yang Katolik mengatakan bahwa dia tidak menyembah Bunda Maria. Mereka akan mengatakan, "Bagaimana kamu bisa bilang tidak menyembah, sedangkan kamu berlutut di depan patungnya? Itu artinya kamu bersujud sembah kepada yang disimbolkan oleh patung itu. Artinya kamu menyembah Bunda Maria." Untuk menjelaskan itu, saya akan mulai dengan apa yang diartikan penyembahan di dalam Alkitab. Di dalam kitab Kejadian, Yakub sujud menyembah kepada Esau ketika dia bertemu kembali dengan saudaranya itu setelah lama tidak berjumpa dalam pelarian karena telah merebut hak kesulungan kakaknya itu. Dalam kisah ini, sembah sujud Yakub kepada Esau tidak membuat Allah marah kepadanya. Namun dalam kitab Keluaran 32, ketika bangsa Israel membuat patung anak lembu emas dan sujud menyembahnya, ketika Musa sedang menerima 10 firman Allah di Gunung Sinai, Allah murka terhadap bangsa Israel. Dan juga pada kitab 2 Raja-Raja, di situ dikatakan Hizkia, Raja Yehuda, melakukan hal yang benar di mata Allah dengan menghancurkan patung ular tembaga yang dibuat oleh Musa. Ironisnya, justru patung ular tembaga itulah yang menyelamatkan orang-orang Israel dari kematian akibat dipagut ular tedung pada saat masih di padang gurun. Di zaman Musa, Allah menyuruh Musa membuat patung itu. Namun di zaman Hizkia, Raja Yehuda, penghancuran patung itu dibenarkan oleh Allah. Lalu apa yang membedakan arti penyembahan dalam ketiga kisah itu? Perbedaannya adalah wujud dari penyembahan itu sendiri. Jika sujud sembah itu merupakan ungkapan dari penyembahan bagi ilah, itu jelas tidak berkenan pada Allah, yang berarti ada ilah lain selain Allah. Namun jika sujud sembah itu merupakan ungkapan penghormatan yang dalam, itu tidak akan menjadikan yang mendapat penghormatan itu menjadi ilah lain selain Allah. Intinya, tidak boleh ada penyembahan kepada ilah lain selain Allah. Lalu bagaimana caranya membedakan antara penyembahan kepada ilah dengan
penghormatan yang dalam dengan melihat adanya persembahan kurban atau tidak. Jika ada persembahan kurban, maka itu adalah penyembahan kepada ilah. Jika tidak ada persembahan kurban, maka itu bukan penyembahan kepada ilah. Sekarang kita lihat kembali pada beberapa contoh kisah di Alkitab yang saya sebutkan tadi. Apakah itu penyembahan kepada ilah atau bukan? 1. Yakub sujud menyembah Esau. Ada persembahan kurban atau tidak? Ternyata tidak. Jadi sujud sembah itu bukanlah penyembahan kepada ilah. Itu adalah penghormatan yang dalam. 2. Bangsa Israel sujud sembah kepada patung anak lembu emas. Ada persembahan kurban atau tidak? Ternyata ada. Jadi itu adalah penyembahan kepada ilah selain Allah. Makanya Allah murka. 3. Hizkia, Raja Yehuda, yang benar di mata Allah, menghancurkan patung ular tembaga yang dulu dibuat oleh Musa. Pada zaman Musa, Allah menyuruh Musa membuat patung itu untuk menyelamatkan orang-orang Israel yang terpagut ular tedung. Dan saat itu tidak ada persembahan kurban untuk patung itu pada saat Musa itu. Jadi itu bukan untuk penyembahan kepada ilah. Namun pada zaman Raja Hizkia, Raja Yehuda, patung yang sama itu dipakai untuk penyembahan dengan persembahan kurban baginya. Itu adalah penyembahan ilah. Makanya Raja Hizkia bertindak benar dengan menghancurkannya. Lalu sekarang bagaimana dengan umat Kristen Katolik yang berlutut di depan patung Bunda Maria? Dilihat saja, ada persembahan kurban baginya atau tidak? Dan ternyata tidak ada. Jadi itu bukan penyembahan ilah, yang berarti umat Kristen Katolik tidak menyembah atau beribadah kepada Bunda Maria. Itu adalah ungkapan penghormatan yang dalam bagi Bunda Maria sebagai Ibu Yesus, yang selalu mendoakan anak-anaknya agar selalu berada dalam rahmat Tuhan. Umat Kristen Katolik hanya menyembah Allah. Buktinya apa? Di setiap peribadatannya, di dalam misa, selalu dipersembahkan kurban, yaitu tubuh dan darah Kristus, anak domba Allah yang telah disembelih, dihadirkan kembali, dipersembahkan kepada Allah. Satu-satunya kurban yang berkenan kepada Allah. Di saat saya membuat video ini, saya menemukan sebuah gambar yang menarik. Ini dia. Apa yang ada dalam pikiran Anda ketika melihat gambar ini? Ini adalah foto yang merekam ketika seorang abdi dalam Keraton Yogyakarta sedang sujud menyembah rajanya. Apakah ini adalah penyembahan kepada ilahnya? Tentu tidak. Sebab saya yakin abdi dalam itu tidak mempersembahkan kurban bagi rajanya. Jadi itu adalah bentuk penghormatan yang dalam dari seorang abdi dalam bagi rajanya. Demikian video saya kali ini.
Semoga Anda paham dengan apa yang saya utarakan tadi. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.